Kalau jadi seorang sales leader coach, apa sih yang harus dilakukan sih coach supaya timnya itu on track, capai target dan segala macamnya? Apakah cuma memotivasi atau bagaimana sih coach? Halo Sobat Sales, balik lagi nih di Curhat Sales bareng Friska dan Coach Antonius Arif. Nah hari ini kita mau bahas-bahas nih, yuk kita sapa dulu coachnya. Halo coach. Hai. Nah gini coach, kalau biasanya kita point of view-nya itu seorang sales ya coach. Sekarang ini untuk para sales leader-nya nih coach. Nah kalau jadi seorang sales leader coach, apa sih yang harus dilakukan sih coach supaya timnya itu on track, capai target dan segala macamnya? Apakah cuma memotivasi atau bagaimana sih coach? Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Oke. Sebelum saya masuk, sebenarnya beberapa teori-teori yang bisa dilakukan ya. Jadi, ketika saya bekerja di satu buah company, saya ingat banget bagaimana caranya pemimpin saya di salah satu perusahaan 100 perusahaan terbaik di dunia, di Indonesia. Saya ngomong di Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ketika pertama kali saya masuk kerja, saya ingat banget, saya diminta untuk mempelajari produk. Mempelajari produk. Okay. Jadi saya diminta mempelajari produk selama 1 minggu. Setelah saya belajar produk 1 minggu, belajarnya bukan juga diajarin. Oke. Belajar tapi sendiri. Dikasih brosur, pelajari sendiri. Dan menariknya, brosurnya bukan dikasih. Dicari. Dia cuma bilang, kamu duduk di lantai 14, karena lantai 14 itu para produk, para manager. Saya dikasih meja, 1 meja, duduk di lantai 14, kemudian dia ngomong, itu para produk manager, kamu kenalan, minta brosurnya masing-masing sendiri. Agak challenge juga ternyata ya. Oke. Ini wajar ya, karena company besar biasanya begitu modelnya gitu loh, company besar. Berarti kan paham ya, bahwa kalau orang-orang yang belum nyampe di level itu aja udah sulit ya. Ketika saya nyamperin mereka, dan mereka tuh udah sibuk dengan telepon. Saya ngomongnya begini, 2 telepon, bukan 1 telepon, tapi 2. Karena peraturan di perusahaan tempat saya bekerja dulu, kring tidak boleh lebih dari 1 kali. Oh, oke. Jadi bunyi kring langsung angkat. So pertanyaan, kalau Anda lagi telepon gimana? Lagi telepon di handphone. 1 di sebelah kanan kiri, 1 di sebelah sini. Dan itu memang terjadi. Perusahaan tidak mau peduli Anda lagi terima telepon atau enggak, 1 kring wajib angkat. Kalau nggak angkat, key performance indicator. Oke. Udah serem ya? Iya, serem banget sih coach. Iya, memang serem itu ya. Begitu jam 8 kerja, semua ngangkat telepon. Dan jam 12 hilang makan. Saya jangan diajak anak baru tuh. Waktu jadi anak baru tuh. Tinggal, kok hilang? Saya kan bingung ya, namanya orang baru kan bingung ya. Kan kayak kerja waktu kamu pertama kali juga pasti bingung ya. Untung ada teman-teman ngajakin makan. Lu bayangin gak kalau semua hilang? Saya harus kemana? Paham gedungnya juga kagak. Udah dong, seminggu stres. Pasti sih Stres. Saya bilang sama teman-teman saya, kan pernah kerja di tempat lain. Bro, sis, gua nggak kuat gua kerja di sini. Gila lu, 2 hari kepala gua udah kayak neraka gua. Kenapa? Karena begitu cara kerjanya. Tapi memang itu. Setelah seminggu, saya dilempar ke cabang. Begitu dilempar cabang, di sinilah yang menarik. Di cabang tersebut, bos saya setiap pagi manggil. Dikeluarin produknya, dia akan ngetes. Ini udah kayak zaman sekolah gitu ya. Iya benar. Ujian satu-satu. Satu-satu. Produk ini. Kalau saya minta produknya begini, solusinya apa? Selesai. Iya sih. Berarti harus benar-benar. Dan itu dilakukan setiap pagi. Kemudian setelah itu dikasih tugas. Datangin visit ke beberapa customer. Dan kemudian jualan. Dan harus dapat info, dapat apapun di sana. Jualan dong, dapat info, dapat apa. Nah, gimana caranya nge-push? Kemudian dia nanti setiap hari, dia akan ngecek, di track. Kok jualan lu segini sih? Ini kenapa nih jualan segini? Paham dong kenapa saya suka minta ada tracking? Iya benar. Kenapa bisa gini? Solusinya apa?
Perbaikannya apa? Besok pagi ditanya lagi. Oh, oke. Terus begitu ditanya terus. Progresnya semua ditanya terus setiap detail. Terus ditanya. Dan makanya kalau ditanya, tugas seorang manajer berarti apa? Satu, bukan yang sekedar memotivasi. Dia ngasih tahu targetnya, ngasih tahu apa yang harus kejar, gimana cara pencapaian, apa yang harus dilakukan, kemudian sampai closing prosesnya. Sampai nanti setiap bulan dia review, dicek udah sampai berapa persen. Oke. Nah itu kalau istilahnya on track lah ya coach ya. Nah kalau misalkan Kalau nggak on track loh, itu pun on track nggak on track akan disikat. Kamu bertanya kalau seandainya on track, habis ditanya kita detail satu, apa penyebabnya? Terus coba kamu lihat database. Mana yang menurut kamu masih bisa diprospek? Yang ini. So apa yang kamu akan rencana? Rencanamu lakukan apa? Tapi barangnya nggak ada. Ya nggak mau tahu. Pokoknya mana caranya bisa sampai target. Harus mikir. Bikin ide. Strategi kita mikir. Oke. Sudah dapat ide, strategi, lakukan. Oke. Dan idenya selalu di-challenge sama atasan. Begitu udah selesai, dia cuma nanya, kalau begini gimana? Kalau kondisinya begini gimana? Kalau kondisinya gimana? Sampai kadang-kadang sampai dia semua ide saya dipentahin gitu. Iya. Dan dia jawab, itu mah tugas kamu, kamu harus pikir. Berarti itu tuh nggak ada yang sampai kayak kan coach sendiri stres kan ya? Nah itu gimana Awal sih coach? stres. Oke, kalau misalkan nih teman-teman sahabat sales nih, barulah istilahnya coach, kena kayak gitu kena mental dong. Ya pasti balik coach. lagi kan orang semua punya impian ya. Kalau dia menganggap impiannya cuman begitu aja ya dia nggak akan jadi apa-apa. Okay. Karena gini ya buat saya ini pelajaran penting ya. Ini mungkin sebuah rahasia yang saya belum cerita ke kamu. Oke. Beberapa waktu yang lalu ada orang lama yang telepon ke saya. Oke. Orang lama itu bahkan manajer di tempat kita pun nggak tahu. Kecuali Mas Adi. Oh Mas Adi tuh tahu dia segalanya. Dia tahu gudang. segalanya. Dia telepon saya. Dia telepon, dia tanya ke saya. Kebetulan orang ini dulu adalah salah satu orang yang saya percaya. Dia megang satu perusahaan saya. Saya kasih saham. Pernah dengar dong cerita itu kan? Enggak, belum. Oh masa nggak pernah dengar? Enggak pernah. Saya kan dulu punya satu perusahaan lagi. Perusahaan dan perusahaan tersebut Adi kenal orangnya dengan baik. Perusahaan tersebut saya kasih dia saham. Jadi ada pria dan wanita saya kasih saham dua-duanya. Yang wanita ini anak SMK dan dia juga sekarang orang sukses. Oh wow, saya juga baru tahu nih. Nah, kemudian yang pria ini telepon saya. Saya udah curiga beberapa waktu yang lalu dia juga pernah bukan telepon, dia chatting saya. Tapi saya nggak tahu dia chatting tujuannya apa, saya nggak tahu. Chattingnya isinya nyapa Nggak aja? ada, cuma nyapa. Nggak ngomong apa-apa, enggak. Tapi mungkin saya tahu kenapa, saya ngerti karakternya dia. Oh iya, gini karakternya. Saya lupa dia, gue mau main copot aja gue. Saya ngerti karakternya dia. Karakternya dia tuh dia orangnya keras. Dia karakternya ada, pasti ya, karena orang penjual kadang-kadang ada sombongnya pasti ada. Sama lah ya, saya orang sales masih ada sombongnya tuh ada. Nah, ketika saya ngeliat itu, tapi kayaknya nggak diterusin sama dia. Saya jadi curiga, ini ada apa? Nggak paham gitu. Saya ngomong sama istri saya, Ma, ini ada yang si ini nelfon. Oh iya, ngapain? Nggak tahu. Pokoknya nelfon aja. Terus kemudian, nelfon aja, chatting aja. Telepon cuma nanya apa kabar, udah selesai. Kemarin ternyata beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, 2 mingguan lah, 2 minggu lalu, telepon. Kali ini dia bener-bener curhat. Oh oke. Jadi itu mungkin opening dulu kali yang chatting. Ya tapi opening udah lama banget. Openingnya lama, jadi jaraknya tuh mungkin udah bisa 3 bulan, berapa bulan sebelumnya. Lama juga. Jauh gitu. Kemudian dia cerita, Pak, saya mengalami kegagalan. Bisnis saya bangkrut. Oh ya, bisnis bangkrut? Bisnis apa bro? Kan lu gua tahu lu pernah ngajakin gua kerja sama. Tapi kan bisnis lu tentang hal tertentu, saya nggak bisa ngomong nih apa gitu. Terus dia cuma bilang, enggak, bisnis saya itu saya ada kerjasama dengan orang, bla 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 bla. Kemudian bisnis itu tidak berjalan dengan baik. Oh oke. Saya down Pak. Saya lagi ditawarin lagi untuk bisnis lagi, tapi saya takut saya gagal lagi.
Saya ketawa dong. Iya. Lu bener-bener minta advice gue ya? Iya. Iya. Boleh gue ngomong apa adanya? Boleh. Oke. Gue kan kenal lu. Gue tahu kelemahan lu. Kelemahan lu, mohon maaf saya nggak bisa ini sensoritin gitu ya. Kelemahanmu adalah A, B, C, D. Di kelemahan lu itulah yang menyebabkan bisa jadi kenapa gagal. Terus dia bilang, iya Pak, saya jadi baru belajar setelah punya perusahaan itu. Kenapa? Yang Bapak omongin dulu bener semua. Oke. Dulu Bapak keras dengan saya, karena memang saya jauh lebih keras daripada sekarang. Wah, tanya Adi udah tahu banget. Saya keras banget, tetapi tujuan saya clear. Banyak orang yang gak kuat merasa saya terlalu keras dan akhirnya dia menyerah. Ketika dia menyerah, dia memakai kekerasan yang sama, kekerasannya aslinya dia dipakai buat bekerja. Gagal. Karena makanya saya bilang, dia minta nasihat saya kasih masukan. Lu mau tahu caranya? Gue bilang, gue kasih feedback secara ilmu marketing, saya kasih feedback dia sebagai pemimpin. Ketika saya kasih tahu feedback dia sebagai pemimpin, dia menyadari, saya bilang, lu harus ubah kelemahan lu ini bro. Kalau lu gak ubah kelemahan lu ini, kemungkinan lu gagal lagi besar. Karena menurut saya cukup fatal dalam sebuah bisnis yang berkaitan, karena bisnis itu pergerakannya cepat banget. Bisnis gerakannya cepat, dinamis banget ya. Tahun lalu, tahun sekarang udah beda. Apalagi kayaknya cepat banget gitu loh. Nah makanya oleh sebab itu saya mengatakan bahwa banyak orang ya yang ketika mereka bekerja, mereka fight gitu ya dan sebagainya, apalagi yang belum pernah bekerja, mereka belum pernah terbiasa menghadapi atasan-atasan yang seperti itu. Yang tadi kamu tanya kan, sama kan kayak saya dulu udah pernah kerja di satu company, kerjanya relatif santai, tapi saya juga mencapai target. Hanya bedanya kaget aja ngeliatin kerja sih. Astaga gitu kan ya. Dan saya bertahan di perusahaan itu selama 7 tahun dan selama 7 tahun tersebut di perusahaan tersebut 3 kali terjadi gelombang pemecatan dan saya tidak pernah kena. Nah bisa bayangin nggak? Kalau misalkan cara kerja saya tetap sama seperti di perusahaan sebelumnya, apa yang bakal terjadi? Dari gelombang pertama udah. Dari kena, udah kena. Makanya buat saya kasih gambaran, kebanyakan kalau ketika kita anak buah stres, jawabannya cuma satu. Stres itu, kalau kamu hidupnya cuma mau itu aja, ya terserah. Itu kan pilihan hidup. Kalau kita mau jadi lebih hebat, kalau membayangkan suatu saat kita mau kerja di perusahaan-perusahaan besar, nggak bisa. Saya udah ngerasain kerja di perusahaan besar kayak apa. Saya udah kerja yang namanya dipermalukan di depan umum dengan digebrak meja pun saya udah pernah. Bukan sama customer, sama bos sendiri malah pernah. Dan itu sudah pernah saya alami kondisi itu. Mending kalau digebrak meja saya dipermalukan sama hal tertentu, tapi dipermalukan sama prinsipal pun sudah pernah. Ya jadi pertanyaan menarik. Tugas manajer makanya kenapa pemimpin gak mudah sebenarnya. Kalau manajer cuman memonitor angka saja, cuman bilang, Pris, angkanya kurang. Solusinya? Kita juga mabuk. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang ada dilakukan cuma melakukan pekerjaan-pekerjaan dan Anda hanya melihat kegagalan dan kegagalan, kegagalan dan kegagalan, kegagalan dan kegagalan terus menerus. Yang membuat akhirnya demotivasi. Berarti juga harus clear dari si leadernya ini ya coach ya. Betul, clear dari leadernya. Makanya kenapa saya mengatakan bagaimana kalau mama Anda bekerja dengan leader yang tidak capable. Ini kan ngomongnya dari sudut karyawan lagi nih. Iya, benar. Bukan sudut dari atasan nih. Iya. Saya pernah nih setelah kerja di perusahaan itu 7 tahun, atasan saya diganti berapa tahun kemudian, setahun kemudian diganti. Nah, nggak sampai malah 6 bulan karena bos saya ini dianggap orang yang berprestasi. Saking dianggap berprestasi, maka bos saya dipromosikan naik 1 level. Ketika dia dipromosikan 1 level, kan otomatis kan posisinya nggak ada tuh. Iya, kosong. Saya kan masih baru berapa bulan, mungkin 6 bulan kayak 6 atau 8 bulan saya lupa. Terus kemudian ini sampai ada cerita ya, saya pernah kena tipes dan saya tetap harus masuk kantor. Dan saya nembak di jalanan.
Emang selama perjalanan dari, saya kan waktu itu masih bawa mobil, saya taruh mobil, perjalanan dari parkir sampai ke ruang ruang kerja, itu kalau dihitung berapa meter, mungkin cuma 200 meter, nggak lah, mungkin 100 meter, saya nembak 3 kali. Wow. Sepanjang perjalanan dan sampai itu. Udah sampai di kantor, saya kerja, terus bos bilang, gimana kondisi lu? Ya tadi nembak, bos tetap suruh kerja, nggak mau pusing. Begitu saya nembak di depan, bos baru dia pulang, suruh pulang. Oke. Saya disuruh pulang. Dan saya disuruh pulang, tahu apa yang lakukan? Saya masih nyetir mobil sendiri lagi balik. Dengan kondisi demam, nggak karu-karuan, dan rasanya minta ampun. Perusahaan nggak pernah mau peduli. Pulang. Begitu pulang, yakin bisa istirahat. Telepon. Masih telepon. Ini yang lebih seru lagi, prinsipal. Oh. Prinsipal pernah nelfon saya gini. Lo masih mau kerja sama kita nggak sih? Mau. Prinsipal ya, kan bukan yang gaji kita loh. Yang gaji kita perusahaan. Lo masih mau kerja sama kita nggak? Masih. Tolong ya, handphone jangan dimatiin. Jadi kalau saya telepon jam 10, tolong diangkat, tolong dijawab. Oke. Buset, prinsipal loh. Iya benar. Kayak kalau sekarang tuh kayak anjir. Iya. Itu udah Ya gitu. mau anjir nggak masalah. Saya juga sama. Tapi kan di telepon tutup dulu. Iya. Tapi pertanyaan menarik. Kalau kita mau kerja di perusahaan besar, nggak mungkin kalau mau dengan kerja cara biasa-biasa. Telepon nggak dijawab, telepon chattingnya jawabnya lama, dan sebagainya. Nggak mungkin aja bisa mampu kerja di perusahaan besar. Oke. Mau mental health, nggak sempet. Oh iya benar. Jadi sebenarnya seimbang ya coach ya. Dari si salesnya juga nih ada kemauan atau enggak gitu. Betul, salesnya ada mau kemauan apa enggak. Nah, yang menarik juga, makanya ketika kita jadi atasan dituntut untuk mengejar itu. Ketika, tadi saya lanjutin. Ketika saya dapat, kemudian 6 bulan. 6 bulan diganti bos. Begitu diganti bos, bosnya cewek nih. Orang yang baik banget. Saking baiknya saya nggak nyampe target. Dan saya kesel saya nggak nyampe target. Oke. Kenapa? Jadi dia sempat megang saya. Jadi kalau nggak salah saya nyampe target. Tahun pertama saya nyampe target. Nyampe target. Terus kemudian nggak nyampe target. Saya nggak nyampe target. Kenapa? Gara-gara dia saking baik banget sama saya. Nggak pernah nge-push. Nggak pernah monitor. Nggak pernah ngasih laporan. Saya berhasil apa gagal. Totonya di bulan November. Saya ditelepon sama GM. Di atasnya Arya. Dia cuma nanya gini. Rif, kalau belum nyampe target? Hah? Masa pak? Iya, lo belum nyampe target. Kok manajer saya nggak ngomong pak? Loh, dia nggak ngomong? Enggak pak. Dia langsung atas ya nelfon ya? Iya. November suruh saya ngejar Desember, ya nggak nutup. Iya sih. Sebulan lagi. Cuman 2 bulan dong, November, Desember kan? Oh iya, November. Ya, kalau di perusahaan besar, tanggal itu berakhir tanggal 31 Desember. Oke. Kalau perusahaan besar artinya apa? Sampai tanggal 31 lu masih jualan. Masih jualan. Jadi yang menarik adalah November, Desember saya kejar dari 60%, saya cuma tutup bisa 80%. Dan saya kesel banget dengan atasan itu. Kenapa? Karena enggak. Jadi nggak achieve gara-gara dia. Tapi buat karya, mungkin buat orang kan jadi, enak ya dapat bos baik. Ini mohon maaf nih, aduh ini enggak, saya udah berubah, udah jadi orang baik kan. Saya mau ngomong kasar sebenarnya. Kenapa mau ngomong kasar artinya? Ya ampun, lu baik, tapi untuk ngebunuh gua. Benar-benar. Kan ketika lu performan jelek yang dinilai siapa? Kamu, bukan atasan. Mau baik-baikan? Nggak mau. Tahu nggak tahun berikutnya apa yang saya lakukan? Saya putuskan sejak saat itu, saya self-leadership, saya memonitor diri saya sendiri, saya memonitor penjualan saya tiap hari, saya bikin laporan sendiri, dia nggak nanyain saya, karena manajernya masih dia. Oke, jadi self-leadership ya coach ya? Bener-bener saya ngelakuin semua sendiri, dan saya capai target di sana, barulah saya dipromosi. Oh, nice. Jadi promosi saya apa karena manajer saya? Tidak. Oke, benar-benar. Malah manajer yang keras lah yang mendidik saya jadi hebat. Setuju. Bukan manajer yang baik hati. Lo bapak nggak baik hati. Kemana-mana meeting gak ikut. Oke. Dia nggak mau monitor lo. Oh iya.
Ya enggak. Dia baik banget, senyum melulu, nice sama kamu. Buat kita happy ya? Happy. Iya, tapi omset nggak dapat ya? Iya benar. Oke, jadi kita harus melihat juga ya. Iya, gimana. jadi seorang pemimpin yang baik menurut saya adalah pemimpin yang keras, tegas, nggak monitor, mengkoreksi, memperbaiki, membuat kamu bagaimana caranya ngebantu. Nah, kalimat berikut, membantu gimana caranya supaya timnya capai target. Bukan cuman lempar pertanyaan habis itu udah diem. Oh udah, gue udah coaching kok. Oke. Udah coaching. Pas habis itu ya coach ya. Oke. Nah, buat sales leader dan salesnya sendiri itu banyak banget nih yang tadi udah dijawab sama Coach Arif. Kalau misalkan leadernya menurut kalian nggak capable, kalian harus punya self leadership ya Coach ya. Iya. Jadi bukan alasan lah, kita jangan alasan dengan manajer nggak mampu, manajer nggak bisa, ya itu kenyataan dalam dunia. Anda nggak boleh begitu. Yang penting cuma satu, kita perbaiki diri kita. Ketika ada kesempatan itu ditemukan. Kalau kita lembek, dunia nggak pernah lembek sama kita. Iya benar. Dunia nggak akan pernah lembek sama kita. Dunia keras sama kita. Kita mau lembek, aduh sakit, aduh nggak bisa, aduh nggak nyampe target, nggak bisa. Dunia nggak akan lembek, dunia akan keras sama kita. Dunia akan menghantam lu dan akan melumat lu, menghancurkan lu sampai berkeping-keping. Wah, ngomongnya sadis saya hari ini. Kenapa? Karena buat orang yang hanya cuma nanya, ya gue cuma mau gitu, itu pilihan. Iya, baik lagi ya Coach. Pilihan. Kalau mau kerjanya di suatu saat nanti di perusahaan besar, di perusahaan hebat, pasti tough, nggak mungkin. Dan makanya balik lagi ke cerita saya di awal bahwa saya temukan orang-orang yang tough, orang-orang yang kuat, yang pernah kerja dengan kami, dan orang tersebut yang berhasil sukses sekarang. Mereka selalu mengatakan, karena Pak Arif yang ngajarin, saya Coach Arif yang ngajarin gimana caranya untuk mencapai itu. Tapi kalau orang yang mau biasa-biasa aja, yang saya temukan memang orang itu nggak jadi apa-apa sih. Saya bisa nebak dengan tangan saya mengatakan berapa orang yang sukses. Menurut saya yang sukses di kacamata saya cuma 2. Only 2 orang. Oke. Only 2. Only 2. Yang lain memang hidupnya jauh lebih baik, tapi menurut saya belum sukses. Karena kalau mama bisnisnya makin gampang, menurut saya itu mah bukan tantangan. Udah bisnis gampang, nggak nyampe target. Aneh juga. Tapi kalau dia bisnisnya makin susah, dan dia tetap nyampe target, itu orang berbeda. Dan saya temukan cuma hanya 2 orang. Dalam hidup saya. Yang satu adalah orang yang pernah jadi host juga dalam podcast kita ini. Wah, nice banget. Kayaknya aku tahu orangnya deh. Iya. Jangan 1 ya, 2 malah ya dia. 2 ya, jadi 3 ya, 3 orang. 3 orang. Yang sukses. Yang 2, yang 1 kerja di perusahaan minyak ya, perminyak. Karena memang orangnya gigih dia. Wah, ngotot dia. Itu orang yang luar biasa. Oke nih, segini dulu nih Coach. Boleh. Thank you banget nih. Semoga teman-teman untuk para sales leader dan salesnya sendiri nih terjawab ya permasalahannya. Segitu dulu bincang kita bareng Coach Antonius Arif. Sekian dari saya Friska dan Coach Antonius Arif. Salam Performance. Bye-bye.